apa yang menjadi pimpinan dari Bentar ya. OPD gitu, dengan pelaksanaan pilkada 2000 ya. Oke, itu juga pembagiannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah Zumiyah pengajian Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juga pada tabiin dan tabiin juga kepada kita, umatnya, dan mudah-mudahan dapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kanda Yunda, keluarga besar pelajar Islam Indonesia, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa sama-sama hadir di majelis silaturahmi secara online, juga majelis ilmu ya, untuk menjadi tempat kita mendapatkan siraman rohani, wawasan, tambahan pemahaman kita, mengingat kembali hal-hal yang menjadi nilai-nilai keislaman pada subuh atau pada pagi kali ini. Pada subuh kali ini alhamdulillah telah hadir tengah kita, ini masih keluarga besar pelajar Islam Indonesia khusus di Jawa Barat ya, Kang Aso, Ustadz Ahmad Solihin. Tema yang akan diangkat oleh beliau adalah zakat untuk membersihkan dan menumbuhkan. Ya, ini kita sama-sama simak poin-poin yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Solihin. Pengajian Jumat pagi kali ini sudah yang ke-166 ya. Alhamdulillah kita tetap jaga pengajian ini sama-sama untuk menjadi forum ikatan silaturahmi kita keluarga besar pelajar Indonesia. Untuk mengawali kegiatan pengajian ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pada Ustadz Aso, Ustadz Ahmad Solihin, untuk menyampaikan paparannya. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Salatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kanda Yunda ihwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim, talabul ilmi, mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh bagi kita semua dan ini merupakan wujud kita memelihara nikmat iman yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Baik, langsung saja materinya sudah di-share, silakan nanti dibaca-baca di rumah. Mungkin kalau kata Kang Epen ini mau hanya untuk sekedar mengingatkan saja karena bahan-bahannya sudah ada pada diri kita masing-masing. Saya hanya sekedar mengingatkan dan saling mengingatkan satu sama lain berkaitan dengan salah satu kewajiban yang ada pada umat Islam, yaitu kewajiban ibadah zakat. Sengaja yang ditampilkan itu adalah kaitan dengan dua makna dasar dari zakat itu sendiri. Ya. Karena secara makna bahasa,
zakat itu tidak terlepas daripada dua arti, yaitu membersihkan dan menumbuhkan. Izin. Namun karena zakat ini merupakan Sebentar, syariat, bisa ditampilkan nggak, Ul? Ya, silakan, Bisa Ul. bisa saya tampilkan ya? Saya tampilkan. Silakan. ya silahkan. Ya, Lanjutan. ya, oke. Baik. Jadi secara mana bahasa tidak terlepas dari dua tadi, ya membersihkan dan menumbuhkan. Namun tentu saja karena zakat ini merupakan syariat kan tidak bisa dilaksanakan secara makna bahasa saja. Ya, kalau zakat hanya secara makna bahasa saja, ya nanti kan orang yang riba juga kan itu berarti kan cepat tumbuhnya. Tapi kan itu bukan zakat yang dimaksud secara makna syariat. Ya. Jadi secara makna bahasa ya dua arti doanya itu adalah an-numu dan az-ziyadah, ya, tumbuh bertambah dan juga at-taharah bersuci, ya. Dalam Al-Qur'an atau dalam hadis itu seringkali dikatakan demikian, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan kepada kita, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Itu kan akar katanya sama dari kata zakat, ya. Atau ada kata makna pujian, ya. Fala tuzakku anfusakum wa alamu bimanit taqwa. Janganlah kalian mengatakan dirimu suci, memuji diri kamu sendiri, pada Allah yang tahu tentang orang yang bertakwa. Ya. Kadang zakat juga diartikan maknanya as-salah, ya. Seperti razulun zakat berarti orang yang bertambah kebaikannya. Kata zakat juga bisa bermakna isyarat akan keadaan halal dan tidak menimbulkan madarat. Seperti Allah nyatakan, fal yangdur ayyuha azka nama, ya. Itu diantara ya mana-mana zakat, ya. Nah, sementara secara makna syariat, ya diantaranya disembuhkan oleh para ulama yang namanya zakat itu adalah i'ta'u juz'in mahsusin min malin mahsusin biwad'in mahsusin limustahiqi. Bahwasanya yang namanya zakat itu adalah mengeluarkan bagian harta yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus pula. Ya. Dan semua mana zakat itu ya terangkum dalam sebuah ayat, ya, yaitu di dalam surat At-Taubah, yaitu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ya. Ambillah dari harta mereka sedekah, ya, maksudnya zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka, washolli alaihim, dan doakanlah untuk mereka, inna salataka sakanul lahum, sungguh doa kamu itu akan menjadi ketenangan, ketenteraman bagi jiwa mereka, wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang menunjukkan ibadah zakat ini, ya. Yang utama tadi adalah kata zakat itu sendiri, waqimus shalah wa atuz zakah, ya. Jadikanlah sholat dan tegakkanlah dan tunaikanlah zakat. Nah, pola kalimat seperti ini di dalam Al-Quran itu disebut sampai 8 kali, ya. Disandingkan antara ibadah sholat dan ibadah zakat, ya. Antara menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Yang menarik di sini kata atuz zakat, ya. Nah, saya seringkali menerjemahkannya atuz zakat itu datangkanlah oleh kalian zakat. Ya, kalau dalam terjemahan artinya adalah tunaikanlah zakat. Datangkanlah oleh kalian zakat. Ini memiliki makna bahwasanya kasab yang kita lakukan itu, ya, ikhtiar kita mencari kasab itu seyogyanya berpotensi untuk mendatangkan ibadah zakat. Ya. Apapun kasab kita, di sana kita harus bisa berzakat. Karena nanti di dalam zakat itu ada objek-objek zakat. Ya. Apakah kita mau yang zakatnya yang terkena nisab atau haul, ataupun nanti zakatnya yang ada nisabnya saja, ya, tidak ada. Bahkan ada zakat yang tidak ada nisab, tidak ada haul, ya, dengan berbagai keragaman pendapat fikih itu. Tapi isyaratnya di sini waktu zakat, datangkanlah oleh kalian zakat. Usaha yang kita lakukan di dunia ini, kasab yang kita lakukan di dunia, seyoganya itu mendatangkan zakat.
Kayak kalau dalam bahasa Sunda, jadi usaha orang teh kudu pijakataneun, ya, ngadatangkeun zakat. Ya, mau apapun profesinya, ya, apapun usahanya yang halal, maka itu semua harus mendatangkan zakatan. Ketika zakat itu adalah sebuah kewajiban, maka orang berpikir, saya harus menyempurnakan kewajiban saya dengan beribadah zakat. Kewajiban harta saya, menyempurnakan keislaman saya dengan ibadah zakat. Dan ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, kata yang disandingkan antara ibadah sholat dan ibadah zakat itu sampai 8 kali. Ya. Nanti penegasan secara penetapan kelembagaannya itu di dalam surat At-Taubah ya 103 tadi. Ya, karena masih banyak orang itu melalaikan, maka tegaskan oleh Allah sampai harus diambil, ya, ambillah, ya, dari harta mereka, ada pemaksaan. Nah, yang berikutnya adalah selain kata zakat, ya, di dalam Al-Quran pun itu zakat juga kadang disebut dengan hak. Ini di dalam Quran ini berbicara tentang zakat pertanian kan. Waladzi angsa jannati ma'rusyati wa ghairu ma'rusat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh waz zaitun war rumman mutasyabih wa ghairu mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadi. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Dan keluarkanlah haknya, datangkanlah haknya, ya, maksudnya zakatnya, yauma hasadi, pada hari memanennya, pada hari memetiknya. Nah, ini menjadi dasar juga kaitan dengan zakat jiroah, zakat pertanian. Kapan nanti dikeluarkan zakatnya itu adalah yauma hasadi, yaitu pada hari memanennya, pada masa panennya. Tentu saja nanti tiap komoditas pertanian, ya, pola masa panennya itu kan tidak sama. Ada yang sekali panen habis, ada yang panjang kan masa panennya. Ya. Kalau sayuran kan ada yang sekali panen langsung habis, ya. Bawang sekali langsung habis. Tapi kalau misalkan kayak cabai, ya, itu kan beberapa kali metiknya itu. Nah, beli kopi kan bisa lebih dari sebulan masa panennya. Nah, itu semua itulah yauma hasadi. Dan di sini kata zakat mengkata wa'atu haqqahu, ya, keluarkanlah haknya pada hari memanennya. Lalu disebutnya dengan kata sedekah, ya, ya. Sedekah juga itu menunjukkan kata zakat, ya. Alam ya'lamu anallahu wa yaqbalu tawbatan ibadi wa yakhudus sadaqat wa anallahu wat tawwabur rahim. Ini lanjutan dari At-Taubah ayat 103. Allah menyatakan, tidakkah mereka mengatakan bahwasanya dia Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, mengambil zakat, dan bahwasanya Allah menerima taubat lagi maha penyayang. Nah, dengan menggunakan kata sedekah menunjukkan bahwasanya harta yang dizakat itu harus dari kasab yang halal, yang baik, ya. Ya, kalau misalkan ada seorang mencuri, ini saya zakat mencuri ya tidak ada, ya. Zakat itu membersihkan dari hasil kasab yang bersih. Dan juga menggunakan kata infak, ya. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasuduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Di sini ada kalimat wala yunfiqunaha fi sabilillah. Namun kan kata infak. Ya, orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maksud tidak mengeluarkan zakatnya, fabasyirhum bi'azabin alim. Di sini zakat menggunakan kata infak. Sebenarnya kalau dari kata infak itu kan makna umum di dalam istilah ibadah harta. Ya. Kalau sudah kata infak, pasti itu konotasinya harta. Berinfak berarti mengeluarkan harta. Ya. Tapi kalau sodako kan tidak mesti dengan harta. Nah, zakat itu lebih khusus lagi. Nah, kadang zakat juga menggunakan kata infak, di mana ya kita harus menginfakkan itu, kata menghabiskan, membelanjakan. Ya. Kalau misalkan di masjid ada kenceleng lewat, ya yang namanya infak itu berarti mengosongkan, ya,
saku kita dari fulus, ya, dari uang dipindahkan ke kanceleng tersebut. Nah, itu makna dari infak, apakah itu kebaikan atau keburukan. Dalam Al-Quran ketika ada perintah infak itu senantiasa dihubungkan dengan fisabilillah. Nah, karena yunda rahimakumullah, nah, itu beberapa istilah yang Allah gunakan di dalam Al-Quran, ya, kaitan dengan ibadah zakat itu. Nah, ternyata zakat itu tadi kembali kepada makna dasarnya itu adalah untuk membersihkan. Membersihkan dari apa? Ya, pertama, membersihkan dari sifat cinta kepada harta. Karena manusia itu kan sebetulnya lebih cinta pada hartanya, bahkan dibanding kepada dirinya sendiri. Ya. Allah menyebutkan wa tuhibbunal mala hubbang jamma. Atau dalam ayat lain wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu sangat mencintai hartanya dengan berlebihan, ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Mana harta itu disebut juga al khair, ya. Sangat-sangat cinta kepada hartanya. Kalau orang sudah sangat cinta kepada harta, ya, maka jangankan yang lain, dirinya sendiri pun diabaikan, ya, saking cintanya kepada harta. Ya, kalau ada orang kan yang lagi pacaran, ya, itu laki-laki yang suka ngomong, ya, nih belalah dadaku kalau kamu tidak percaya aku cinta sama kamu. Nggak ada orang yang pacaran cinta nih, saya punya mobil nih buat kamu, ya. Karena dia itu lebih menjadi hartanya dibanding dirinya sendiri. Maka dalam ayat itu Allah menyatakan kepada kita wujud zakat itu adalah sebagai bukti keimanan dan tanalu birhatta tungfiku mimma tuhibun. Kamu tak akan mencapai kebajikan jika kamu mau menginfakkan apa yang kamu cintai. Dan hakikatnya zakat itu kan bukan milik kita. Maka itu untuk membersihkan diri dari sifat cinta kepada harta. Karena seringkali melalaikan dari zikir kepada Allah. Sebagaimana diingatkan oleh Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya. Jangan sampai harta kamu, anak kamu itu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya, membersihkan itulah membersihkan dari sikap tamak dan bakhil. Karena tadi kecintaan kepada harta ya seringkali mendorong manusia itu untuk berbuat bakhil, ya. Bahkan bakhil untuk dirinya sendiri, ya. Ngejar harta. Kenapa? Ada keyakinan ya sabu anna malahu ahlada. Dia mengira, ya, bahwasanya hartanya itu dapat mengekalkannya. Maka dengan ibadah zakat itu untuk apa? Membersihkan diri dari kebatilan, ya, untuk membersihkan diri dari sikap rakus, sikap tamak di dalam diri kita. Malahan kan ada latihan kan gitu di dalam ibadah harta itu adalah dengan memberikan makan. Itu sedekah makan itu latihan untuk membersihkan diri kita, latihan bersedekah, latihan untuk mengikhlaskan, ya. Karena pada harta kita dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa fi amalim haqqul lisaili wal mahrum, ya. Pada harta kita itu sudah ada hak yang tertentu bagi as-sa'il, orang miskin yang berani meminta, wal mahrum, dan orang miskin yang tidak berani meminta, ya. Bahkan ketika kita bersedekah itu kan ada kenikmatan, ya. Apalagi sedekahnya terang-terangan. Allah menyebutkan intudus sedekat fa inni immahi. Jika kamu nampakkan sedekah, itu menjadi nikmat, kebahagiaan bagi kita yang memberi itu. Tapi wa intu fuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika disembunyikan dan diberikan kepada fakir, itu adalah lebih baik buat kalian. Dan sebaliknya, Allah itu mencela orang-orang yang suka berinfak dan bersedekah, ya. Allah mencela orang-orang yang tadi mereka suka mencela orang yang berinfak dan bersedekah, itu biasanya orang-orang munafik. Alladzina yalmijunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum yaskharuna minhum sahirallahu minhum walahum azabun alim. Orang-orang munafik yang mencela orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, mencela orang-orang yang tidak mendapatkan untuk disedekahkan selain kesanggupannya, lalu mereka mengejeknya, maka Allah mengejek mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih.
Jadi nanti ada orang yang suka ngomongin kebaikan. Nah itu dikatakan Allah itu adalah orang munafik. Ya. Oh, di masjid ngasih, kok coba ngasih ini aja, kok ngasih cuma terus aja ngomongin kayak gitu. Ya, itu adalah orang-orang yang munafik. Nah, yang ketiga, zakat itu membersihkan dari kebatilan di dalam memperoleh harta. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW ya bersabda, ya ma'syarat tujar, innal bai'a yahdurul lagu wal halqu fasubuhu bis sadaqah. Wahai para pedagang, sungguh ya bahwasanya di dalam pedangnya sering dihadiri dengan omong kosong, sumpah, ya. Maka cara membersihkannya itu adalah dengan sedekah, ya. Dengan berzakat. Karena bagaimanapun di dalam muamalah yaitu suka ada sumpah, ada kebohongan, apa dalam perniagaan, ya. Maka tutupilah itu semua dengan zakat. Kan bukan sengaja, ya udah saya bohong sajalah, saya nipu saja, ya. Ada kebatilan. Ini kan ada kebatilan yang tidak sengaja, apalagi dalam tadi kalau di pasar ya suka memaksa orang untuk bersumpah sehingga jadi bersumpah. Nah, jadi terpaksa untuk bersumpah. Ya. Ada terpaksa untuk berjanji. Nah, tutupilah dosa-dosa tersebut dengan ibadah zakat. Nah, itu kaitan dengan zakat itu membersihkan. Kedua, zakat itu ada makna menumbuhkan pula. Ya. Ada hadis yang populer, ya, mana kosot sodakotun min mal. Bahwasanya sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Karena ternyata kan sebetulnya hakikat harta kita itu adalah harta yang kita sodakohkan. Sebagian banyak yang kita sodakohkan, maka itulah justru harta hati kita. Ya, harta yang sebenarnya yang kita miliki. Dalam riwayat Tirmizi, ya, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, mata saddaqu ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbalu illa tayyib illa akhadaha ar-rahman bi yaminhi wa in kanat tamratan tarbu fi kafir rahmani hatta takuna a'zama minal jabal kama yurabbi ahadukum uluwahu au fasilahu. Rasul bersabda, tidaklah seorang bersedekah dengan suatu yang baik dan memang Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Melainkan zat yang maha pemurah akan mengambil sedekah itu dengan tangan kanannya. Jika sedekah itu berupa satu bitil kurma, maka ia akan berkembang, bertambah pada penglihatan zat yang maha pengasih, sehingga menjadi lebih besar dari gunung. Sebagaimana salah seorang di antara kamu melihat anak kuda atau anak unta. Dia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi asalnya sebutir kurma, ya, itu sampai sebesar gunung. Ya. Jadi ketika bicara berlipat ganda di dalam pahalanya, itu lebih dari 700 kali lipat sebetulnya. Ya. Jadi takarannya sudah berbeda lagi. Ya. Skalanya sudah berbeda. Sebiji kurma saja jadi sebesar gunung. Ya. Dalam Al-Quran sampai disebutkan kan sebiji bahkan jadi 700 biji. Ya. Dan itu semua tergantung dari keikhlasan dan ketaatan kita di dalam melaksanakan. Dalam Al-Quran Allah menyatakan kepada kita, wa ma'ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma'ataitum min zakah turiduna wajhallah fa ulaika humul mudha'ifun. Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam sisi Allah. Sementara apa yang kamu zakatkan, kamu berikan dari zakat dengan maksud memperoleh keridhaan dari Allah, mereka lah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ya. Kalau riba itu paling berapa persen, dan itu sebenarnya merugikan kita, ya. Tapi dengan zakat Allah menjanjikan bahwasanya Allah akan melipat gandakan. Tapi para orang-orang yang mengeluarkan ibadah hartanya itu. Rasulullah SAW ya, berpesan kepada Mu'ad bin Jabal terkait dengan kewajiban zakat. Fa'alimhum annallaha tarada alaihim sadaqatan tukhadu min agniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim.
Fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal madlum fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijab. Maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan membayar zakat harta orang kaya di antara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka patuh atas kewajiban itu kepadaku, maka hati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Jadi bagaimana Rasulullah SAW gitu, kan memberikan instruksi kepada Mu'adz bin Jabal, dan ini menunjukkan bahwasanya pentingnya peran negara hadir ya di dalam pelaksanaan ibadah zakat itu ya. Dan alhamdulillah di kita kan sudah ada dengan undang-undang perzakatan yang ormas meneda, sehingga ada Bajnas, ada Las ya. Itu di antara ikhtiar kita untuk menyempurnakan ibadah zakat agar pertumbuhan dan perkembangan daripada ibadah zakat itu terasa oleh umat. Ya, bisa jadi baikkan sendirian, tapi dampaknya itu, dampak pertumbuhan terhadap perekonomian umat itu kan berbeda dengan kalau zakat itu negara ikut hadir, ya, negara ikut hadir, atau setidaknya peran ormas itu untuk hadir mengelola zakat itu, ya, kepertumbuhan dari zakat yang akan lebih. Karena Rasul pun sampai mengutus ke beberapa daerah, ada sahabat-sahabat yang memang ditugaskan untuk tadi menagih zakat, ya, menagih zakat. Umar sekalipun itu diperintahkan oleh Rasulullah itu menjadi amil zakat. Tapi ada cerita Umar dapat bagian dari amilin. Kata Umar, oh saya mah nggak mau nih ngambil dari amilin, udah buat yang lain saja. Kata Rasul, ambil hak kamu. Hak kamu itu sebagai amil, ya, ambil hak kamu. Setelah kamu terima, ya kamu mau bagikan kepada yang lain, silahkan. Silahkan. Ya, kalau ada intervensi dari negara untuk memaksimalkan kebermanfaatan tumbuh kembangnya dari ibadah zakat ini, ya, sebagai potensi di kita yang sungguh sangat besar, namun yang terambil dari potensi tersebut kan baru sekitar 10% ya dari potensi zakat yang ada di Indonesia. Yang baru 10% saja yang dimanfaatkannya itu kan belum 100% juga, tapi dampaknya itu sudah terasa oleh apa yang dikelola oleh Bajnas maupun yang dikelola oleh Laz, ya, oleh swasta. Nah, ketika dikelola tadi dengan baik, maka pasti harta itu tidak akan berputar di antara orang-orang kaya. Allah menyatakan ma fa'allahu ala rasul min ahlil qura falillahi walir rasul walil qurba wal yatama wal masakin wa bisabil hayla yakuna dulatan minal aghniyai minkum. Apa saja harta yang tanpa perangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kaum. Ya. Agar terjadi kemerataan. Bukan berarti menghilangkan kemiskinan. Kemiskinan itu akan tetap ada. Ya. Akan tetap ada kemiskinan itu. Tapi bagaimana orang-orang miskin memperoleh haknya, ya, dengan ibadah zakat ini. Malahan justru kalau kita bandingkan, ya, kita perhatikan dalam Al-Quran, itu berbicara tentang riba itu pasti dihubungkan dengan sedekah, dengan zakat. Tadi sudah sampaikan wa ma'ataitum min riba fala yarbu indallah. Dan di dalam Al-Baqarah ayat 276 pun Allah menyatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah menghilangkan, ya, keberkahan dari riba, menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Jadi kesuksesan ibadah zakat itu kapan? Ya, ketika sistem zakat itu berjalan, riba itu hilang. Ya, orang itu lebih tertarik dengan zakat, dengan sedekah dibanding dengan riba. Karena ada kecenderungan orang itu mengambil keuntungan. Ya, menolong saja ingin ada keuntungan di dunia. Tapi ketika bicaranya sedekah, bicaranya ingin mengambil keuntungan nanti buat di akhirat. Maka Allah memberikan bahasa dengan takdim, wa matu wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasanah wa matu
tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'dhama ajra. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan apa yang engkau pinjamkan di sisi Allah dengan pinjaman yang baik, ya. Dan pinjamkan kepada Allah dengan pinjam yang baik. Wa ma tuqaddimu li apa yang kau dahulukan untuk diri kamu sendiri, tajiduhu indallahi wa khairan wa a'dhama ajra. Kamu akan dapati di sisi Allah itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Jadi sini adalah akidah dan akhlak kita itu, akidah dan akhlak dalam berzakat, dalam bersedekah, jangan sampai yang menguasai hati kita itu adalah akidah ribawi, ya. Nolong orang saja kita ada keuntungannya sampai tadi dengan sistem ribawi. Nah, hadirnya zakat itu membersihkan dari sifat-sifat ribawi, ya, dalam menolong orang, sehingga kita tumbuhnya adalah sifat untuk sedekah, ya, meraih keuntungan nanti buat di akhirat. Kiranya itu saja yang dihantarkan Kang Epen, semoga bermanfaat adanya. Kasirun sabanjeun. Ya, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Aso sudah menyampaikan materinya luar biasa, ya, sangat sistematis, merefresh pengetahuan kita tentang zakat. Salah satu tantangan terbesarnya tadi yang disampaikan Ustadz Aso adalah bagaimana kehadiran negara. Undang-undang zakat sudah ada, lembaga turunannya sudah ada, dan KBPI juga punya Lazisku, salah satu lembaga yang ngatur, ya. Dan kita salah satu dari 36 Lazisku se-Indonesia. Ini sudah diakui. Institusi formalnya sudah, timnya yang mengerjakan di organisasi sudah partisipasi. Belum ada strategi bagaimana mengambil zakat. Rata-rata kita itu masih menunggu, menunggu, ya, melalui persuasif, mengingatkan, ya, untuk bisa memenuhi kewajiban zakat bagi orang yang memang memiliki harta. Banyak sekali mungkin beberapa yang bisa kita diskusikan, ya. Silakan ada yang memberikan komentar atau bertanya, mangga. Ada yang resen, Kang. Resen 2 orang. Oh, di ini ya, saya nggak lihat. Coba siapa? Ada Pak SKJ dan Bu Dubes, Pak Dubes, Pak Abdul Wahid Maktub. Oh iya, siap. Oh, ada 3 nih. 3, ada Pak Mas Jahrawi juga. Ade, Pak Dubes, sama Pak Mbah. Ini Mbah kita ini kan. Selalu hadir. Mbah Zahrawi dari Jogja. Ya, silakan Pak SKJ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sharing, dan beberapa hal yang perlu juga klarifikasi mungkin, ya. Yang pertama, penelusuran yang pernah saya lakukan untuk kata zakat, infak, dan sodakoh itu tidak kurang dari 131 ayat. Untuk kata zakat itu tidak kurang dari 35 ayat. Untuk zakat dan sholat, ya, itu tidak kurang dari 26 ayat. Nah, saya memaknai bahwa kenapa dalam Al-Quran zakat dan sholat itu selalu digandengkan, akim sholat, waktu zakat, dan seterusnya. Nah, itu tidak kurang dari 26 ayat. Yang paling banyak kalau bicara zakat itu di surat At-Taubah. Di surat Al-Baqarah 5 ayat, di At-Taubah 8 ayat. Kalau bicara soal infak, yang paling banyak itu di surat Al-Baqarah sekitar 14 ayat. Ya, sekitar itu, ya, yang berikutnya At-Taubah dan Al-Baqarah. Nah, kenapa zakat dan sholat itu selalu digandingkan dalam Al-Quran? Saya memaknai bahwa zakat dan sholat itu seperti 2 sisi mata uang, Ustaz. Ya, jadi zakat dan sholat itu seperti 2 sisi mata uang. Kalau mata uang yang uang logam sebelahnya itu rusak, mungkin orang tidak akan mau menerima uang tersebut, ya. Begitu juga mungkin, ya, ini pemahaman saya yang awam, ya, bahwa kita sholat tapi tidak berzakat. Bahkan ada orang yang berzakat tapi tidak sholat, ya.
Nah, ini kan ironis ya. Jadi dia zakatnya rajin tapi tidak sholat. Bahkan ada orang yang mengakui bahwa semua syariat Islam dilakukan kecuali sholat kan gitu. Ada ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal zakat dan berkaitan dengan faktor ekonomi ya. Dalam teori ekonomi kita mengenal dengan multiplier effect. Ya, kenapa orang tidak punya daya beli sehingga tidak mendorong produktivitas? Ya, maka dari itu zakat memberikan solusi agar orang tercipta produktivitas, maka harus dikuatkan dengan daya beli. Maka zakat itulah bagian yang harus didistribusikan secara adil sesuai dengan porsinya. Maka orang yang tadinya tidak punya daya beli, dia akan mempunyai daya beli. Dengan demikian akan mendorong produktivitas bagi yang lain. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ini yang menurut saya yang harus dimaknai bahwa dalam asnaf zakat itu ada amilin. Ya, saya lagi-lagi memaknai bahwa pembayaran zakat mal yang afdol itu melalui amilin. Ya, kenapa? Di sana amilin bertugas untuk mendata siapa-siapa calon penerima zakat dan tugasnya membina. Ya, karena banyak belakangan beberapa waktu yang lalu ya sering diekspos ketika seseorang membagikan zakat dengan banyak sekali ya, sehingga korbannya juga banyak, bahkan yang menerima itu cuma senilai sembako atau paling banyak 100.000. Tahun depan lebih banyak lagi yang antri, yang korban banyak juga. Maka Allah mensyariatkan bahwa bayarlah zakat melalui amilin. Nah, dalam hal ini amilin itu adalah lembaga zakat ya. Maka dari itu harus amanah pengelola zakat ini. Nah, jadi itu hal yang mungkin yang harus disosialisasikan oleh kita mungkin bagi teman-teman bapak-bapak sebagai penggiat dakwah tentang zakat. Nah, hal lain soal asnaf ini kadang-kadang kita memaknainya harus semua asnaf didistribusikan. Lagi-lagi saya memaknainya kalau misalnya saya yang dijakatkan nisab zakat saya yang harus jakatkan 10 juta misalnya, 10 juta itu kalau dibagi per orang 100.000 maka banyak sekali tuh yang antri. Nah, pemahaman saya bahwa uang 10 juta itu paling banyak yang menerima zakat ya 3 orang. Ya, dengan 3 orang itu akan putus dia untuk sebagai penerima zakat tahun yang akan datang karena dia sudah punya modal untuk berusaha dengan uang yang 3 juta. Ya, syukur-syukur sih zakat itu satu orang dapat 5 juta. Dengan demikian dia berhentilah menjadi fakir dan miskin. Ya, jadi kedepannya dia sudah punya berinfak sendiri gitu ya. Kebetulan saya ada beberapa materi tentang zakat yang biasa disampaikan di masjid-masjid. Ya mungkin nanti kita sharing lewat Ustadz Maulana. Mungkin saya coba share sebagai bagian dari yang mungkin biasa kita diskusikan dengan teman-teman bagaimana efektivitas penyaluran zakat. Jadi dengan adanya undang-undang zakat, ada pemotongan pajak bagi yang berzakat, mudah-mudahan kemiskinan di negeri kita ini semakin berkurang. Ya, saya kira demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak SKJ. Pak Dubes, monggo Pak, silakan. Ya, saya menggarisbawahi Kang SKJ itu ya. Jadi zakat ini kan termasuk rukun Islam ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi kalau umat Islam itu ingin sempurna keislamannya, ya itu harus melaksanakan itu. Tapi untuk zakat dan haji itu kan tidak semua ya. Berarti memang ini kurang lengkap itu. Nah ini yang zakat ini pada kesalahpahaman terhadap zakat. Justru dengan zakat itu orang menjadi mustahik ya, orang yang menerima zakat. Padahal itu waktu zakat itu menghantarkan, membawa, ya, mengeluarkan gitu ya. Jadi itu kesatuan itu. Artinya sebagai bukti ya keimanan itu ya Anda mampu mengeluarkan itu zakat itu. Jadi sedekah itu kan sebetulnya untuk membuktikan kebenaran. Kita biasanya sering mudah mengatakan ya saya beriman, saya berislam gitu. Tapi kan belum ada bukti, belum ada burhan ya. Nah, burhannya itu adalah amal saleh yaitu zakat itu ya, amal zakat itu sebagai bukti ya. Nah, ini memang perlu ada satu pembaharuan pemikiran ya. Jadi khitab ad-dini ya, Islam tidak berubah tapi cara pemahaman ini harus dirubah. Sebab apa yang disebutkan oleh SKJ itu umat Islam menjadi sosok yang produktif, inovatif ya.
Karena kualitas spiritualitas itu diukur ya, batin itu diukur dari lahirnya juga. Jadi ini artinya jangan sampai umat Islam itu salah memahami. Justru dia itu tidak melaksanakan zakat, dia hanya menjadi penerima, mengharapkan orang lain gitu. Itu artinya apa? Tingkat spiritualitas sholatnya itu belum paripurna. Karena apa? Kalau orang yang sholatnya khusyuk itu pasti orang itu akan produktif, pasti orang itu akan inovatif gitu. Pasti dia itu punya jihad gitu, punya satu semangat juang ruhul jihad. Nah, ini tantangan kita semua. Kenapa umat Islam itu kok miskin? Kenapa umat Islam ini kok tertinggal gitu? Jangan-jangan ada korelasi ya bahwa spiritualitasnya itu perlu diperbaharui ya. Karena seorang yang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu kan begitu. Falah itu adalah sukses. Nah, gimana mengukur kesuksesan? Ya akhirnya ya sebagaimana misalnya dulu Katolik itu juga akhirnya muncul gerakan untuk melakukan perlawanan dengan kelompok Protestan, itu juga itu sehingga menimbulkan Protestan itu etika, satu cara pandang sehingga menimbulkan satu kapitalisme, kebangkitan. Jadi namanya salvation dalam konsep Protestan etik, spirit of capitalism, itu berangkat dari ulama-ulama Protestan. Nah, saya berharap di Islam itu ada kelompok-kelompok seperti Protestan itu, yang memberikan satu cara pandang baru terhadap ayat-ayat suci ini, supaya betul-betul ayat suci ini menjadi satu instrumen transformatif yang merubah gitu loh. Jadi bahwa sebagaimana di Al-Quran mengatakan antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalau kamu betul beriman kamu akan unggul. Nah, artinya dengan kata lain kalau kita belum unggul, jangan-jangan keimanan kita itu belum teruji gitu loh. Nah, ini harus menjadi pertanyaan kita gitu. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Jadi artinya apa? Kalau kita beriman dan berkaya, itu pasti kita itu unggul. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak mungkin. Artinya perlu ada satu a big question, pertanyaan kepada kita semua. Kenapa kita ini tertinggal? Kenapa kita itu miskin? Kenapa kita lemah? Kenapa kita ini? Padahal janji Allah mengatakan yansurkumullah fala ghaliba lakum. Ya, tapi dengan syarat intansurullah yansurkum. Ya. Jadi kita harus menolong Allah. Ya. Nah, bagaimana menolong Allah? Ya, kita harus betul-betul mewujudkan ya, mengikuti ya petunjuk itu, karena dijamin oleh Allah, faman ittaba'a hudaya fala yadir wa la yashqa. Kalau ikut petunjuk. Nah, persoalannya sekarang sejauh mana kita memahami dan mengamalkan petunjuk itu. Karena itu ada kata Yusuf Qaradawi, kelemahan umat Islam itu terletak kepada bagaimana mensikapi keberagaman itu. Umumnya umat Islam itu lemah karena mereka su'il faham. Nggak paham terhadap agama. Itu loh. Dia hanya berhenti kepada parsial, sebagian saja gitu. Nah, kemudian akibat dari su'il faham itu berimbas kepada su'i tadbik, yaitu implementasinya. Nah, ini adalah satu tantangan kita semua sebagai pemikir ya, sebagai misalnya di PI ini kan kelompok terpelajar yang tentu mereka seorang mufakir itu selalu berpikir untuk lil akharin, untuk berpikir untuk bagaimana ini kok nggak bisa running, nggak bisa operasional ajaran Islam itu. Justru dengan zakat itu orang lebih banyak kalau ada meeting ya soal bahasa senah itu yang hadir itu semuanya bukan muzaki, orang yang akan memberikan zakat tidak, tapi mustahik semua, orang yang berhak karena miskin-miskin semua. Ini harus revolusi. Ya, harus revolusi pemikiran bahwa sebetulnya zakat itu justru mendorong orang itu untuk produktif, untuk memiliki ruhul jihad, semangat juang. Karena dalam Al-Quran memang beda orang yang berjuang itu dengan orang yang pasif. Faddalallahu mujahidina alal qa'idina ajran azima. Nah, kenapa kita itu tidak memiliki satu ruhul jihad yang tinggi? Nah, ini mungkin menjadi renungan untuk kita semua ya, untuk memikirkan umat Islam ini supaya karena umat Islam di Indonesia mayoritas, insya Allah kalau umat Islam itu maju, maka itu akan memberikan suatu kontribusi, yaitu lagi-lagi kata Yusuf Qaradawi, kita tidak harus memperbaiki pemahaman kita dan pengamalan kita terhadap agama. Karena menurut Yusuf Qaradawi ya, umat Islam ini man arada dunya fa'alih bil ilmi, ya harus dengan ilmu. Nah, kita mungkin punya ilmu, tapi ilmunya kita itu masih rendah, gitu, masih kepada permukaan. Jadi al-dzauhar, bukan al-jauhar. Artinya substantif ya. Jadi umumnya kita itu hanya berhenti kepada al-dzauhar, yaitu hal-hal yang sifatnya kulit, aksesoris, retoris.
saja, tapi belum sampai menukik kepada substansi, yaitu, dan karena disitulah qimatul insan ada. Oleh itu kita perlu menggali. Saya pikir itu komentar saya. Mohon pandangan dari Terima Kang kasih. Ahmad Solihin. Ya, terima Terima kasih. kasih Pak Dubes. Silakan lanjut, Mbah Zahrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya bagi saya Zoom pagi seperti ini adalah refreshing psikis, refreshing spiritual saya. Ya, sebagai orang yang sudah tua itu, biar nanti awet tuanya dan sehat. Selanjutnya tadi terkait dengan masalah zakat. Ini kita kembali kepada surat Al-Bayyinah yang mungkin sudah pernah saya sampaikan di Zoom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi intinya kita ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat bisa dimaknai sebagai sistem pendidikan ilahiyah. Mengingat orang yang ada niat untuk zakat, ini menjadi inspirasi dan motivasi bagaimana kita untuk mengais rezeki. Sehingga kita bisa memenuhi kewajiban. Dan kewajiban itu harus ditunaikan dengan lillahi ta'ala. Bukan sensasional prestis kan begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan infak. Kalau nggak salah dalam Al-Baqarah ayat 262 atau berapa, bahwa siapa yang berinfak, ini Allah akan menjauhkan dari rasa kecemasan. Sehingga saya memaknai dari infak itu yang pertama, gugur kewajiban. Kemudian yang kedua, karena sumber sakit adalah rasa cemas dalam hati dan pikir, maka infak adalah jaga sehat. Kemudian yang ketiga, bahwa infak itu adalah menjaga rezeki yang ada pada kita sebenarnya. Yang keempat, bahwa kita berinfak, ini adalah terbukanya pintu rezeki dari Allah. Namun kadang-kadang kita justru infak itu mengambil uang yang paling kecil. Ini memang lelucon, tapi ya itu fakta. Sehingga antara zakat, infak, bahkan sedekah, Allah kan Rasul sudah menyampaikan bahwa yang tidak akan putus amalnya itu adalah termasuk sedekah jariyah. Nah, oleh karena itu kita memaknai dari zakat, infak dan sedekah, tentunya ini adalah kita pahami sebagai sistem pendidikan ilahiyah yang tadi adalah termasuk untuk menumbuhkan. Kalau kita ada niat untuk menjalankan kewajiban zakat, infak, dan sedekah, tentu kita bekerja. Kita bekerja sesuai pada Allah kan begitu, warzuqni saja nggak usah begitu, tidak cukup begitu, tapi kita memang harus bekerja dan bekerja. Nah, ini pemahaman selama saya menjalani hidup, ternyata kita masih disuguhi kehidupan ini banyak orang yang sensasional, prestis, religius, sehingga seolah kalau sudah zakat, sudah infak, bahkan sedekah, bahkan ada Jumat Barokah ini seolah-olah sudah merasa islami. Padahal kan semua itu milik Allah. Kenapa kita yang mengatur? Ini masalah serius sebenarnya. Oleh karena itu, monggo ini kita membangun sistem pendidikan ilahiyah dari dasar-dasar rukun Islam sejak syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Namun kebanyakan kita masih miss pemahaman dengan ikhlas. Maka saya sampaikan di sini yang terakhir, ikhlas adalah kekuatan, sabar adalah saudara sahabat setia, ikhtiar adalah jalan, doa adalah harapan, tawakal adalah kepastian, yang terakhir bersyukur adalah kemenangan, keberhasilan dan kebahagiaan.
Tak mungkin orang bisa bahagia dunia bahkan akhirat tanpa bisa bersyukur. Walaupun kadang banyak orang yang karena riak. Makanya Allah mengatakan wawailul lil musholin, termasuk ada riak dan lain sebagainya. Moga-moga Ustadz nanti berkenan memberikan pencerahan pada yang sudah tua ini, yang sudah simbah ini. Nanti saya bisa menjadi fresh, lebih muda lagi dari Ustadz kan begitu. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih, Semoga Mbak. Ya, PPP semangat. lebih berjaya dan hadir sebagai opsi solusi bagi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, Tad. Dari 3 pertanyaan yang Ya, Raisa. ya. Pak Ya. Sep, Pak Ayub ingin bicara. Halo, halo. Ada yang ingin bicara dulu katanya? Yang Pak apa? Ayub Muhsin. Izin nggak sebentar Ya, ini silakan kita aja. dulu. Boleh nggak? Boleh Selanjutnya nggak Pak saya. Ayub setelahnya? Boleh nggak? Supaya, Kan 3 menit, nanti saya 3 menit. oh, ada Raisen nggak Pak Ayub? Mana Pak Ayub? Boleh nggak, Tad? Satu lagi, Tad. Silakan aja. Oh ya udah, silakan Pak Ayub. Ini Silakan Pak Ayub, silakan. Pak Ayub, silakan. Halo? Masih di mute itu? Masih di mute Pak Ayub, masih di mute. Masih di mute Pak Ayub? Ayo Pak Dubes. Pak Dubes. Pak Ayub, Kelihatannya ada masalah itu, ada masalah. Nanti Halo? berikutnya aja. Ya. saya udah buka mute-nya, cuman belum Nah, udah kalau gitu. sip. Silakan. Sudah Silakan. terdengar. Sudah, silakan. Sudah. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang tidak secara rutin mengikuti halakah baik disarankan oleh Pak Ustadz Mahtub maupun KBPI. Tapi soal zakat ini apa yang disampaikan Pak Mahtub dan penjara-penjara benar. Cuma permasalahannya saya pernah sampaikan ke Basnas. Maunya diatur setiap bulan itu hatib itu apakah melalui Kementerian Agama Dirjen Bima Islam ada membicarakan soal zakat. Sebab kebanyakannya bicaranya itu soal iman, soal itu orang sudah tahu. Sebab zakat itu banyak yang tidak tahu mengenai perhitungan zakat, mengenai penggunaan zakat, manfaat zakat dan sebagaimananya. Coba tolong KBPI atau Ustadz Mahtub dengan approach ke Kementerian Agama dengan bersama Basnas mendidik hatib-hatib itu sebulan sekali menyampaikan soal zakat. Potensi zakat kita di umat Islam ada cukup banyak. Bahkan di Basnas saya lihat di televisi tahun yang lalu katanya 2003 ada beberapa triliun. Tapi orang melihat kemana itu zakatnya Basnas. Sekarang saya sedang mendirikan pesantren di Kalimantan di atas tanah wakaf almarhum bapak saya. Saya minta, Pak, katanya surat At-Taubah ayat 77 itu hanya pada orang yang menerima, bukan lembaga. Padahal waktu saya pengalaman di Amerika, bertugas di Amerika, ISNA, Islamic Society of North America, menggerakkan umat Islam termasuk umat Islam dari Indonesia untuk menyumbang sebagai zakat perpustakaan dan siaran Islam, siaran televisi, dan berhasil. Jadi tidak semata-mata yang menerima zakat itu orang yang sebagaimana salah satu pentinggi Basnas katanya zakat itu hanya fukara wal masakin wal amilin, bukan lembaga tapi orang. Saya kira kan ada situ asnafnya fisabilillah kan luas penafsirnya, membangun rumah sakit, jalan raya, sekolah, lembaga Islam dan penyiaran Islam. Nah, pengalaman saya di Amerika waktu bertugas, ISNA itu berhasil membangun stasiun Islam dari zakat-zakat umat Islam di Amerika. Jadi mohon satu kali lagi penafsiran fisabilillah itu penafsiran asnaf fisabilillah itu dikembangkan. Kemudian kedua, pengertian penerima zakat itu bukan semata-mata orang per orang, tapi juga bisa lembaga. Dan terakhir adalah supaya organisasi Islam itu bersama-sama barangkali Basnas, KHMI dan sebagainya meminta Kementerian Agama supaya mendidik hatib-hatib
yang menyuarakan pentingnya zakat setiap paling tidak 1 kali dalam 1 bulan. Memang betul baik untuk iman takwa soal zakat. Betul, padahal dalam Al-Quran ikamus shalah wa atuz zakat itu banyak sekali disebut. Itu saran saya. Saya terima kasih sekali dapat pengetahuan dan apa yang dikatakan Ustaz Mahtub, Ustaz sebelumnya itu bang betul. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dubes, Pak Ayub. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih respon dan berbagi ilmunya dari Kanda Yunda sekalian. Nah, jadi tadi di awal saya sampaikan kaitan dengan wa'atuz zakah, dan justru di situ spiritnya ibadah zakat itu. Dan ada tugas berat bagi amilin itu, ya, baik laj atau bajnas itu fokuskan tidak hanya kepada, kalau saya bahasa ini, amilin itu adalah dakwah kepada umat Islam, baik mujaki ataupun mustahik. Karena zakat itu bukan kedermawanan. Orang bayar zakat meskipun 10 miliar sebulan itu tidak dikatakan dermawan. Kenapa? Karena itu adalah hak Allah yang Allah tetapkan dalam harta kita. Ya. Ketika tadi spiritnya saya pengen berzakat, pasti dia itu akan ikhtiar. Maisah cari kasarnya itu, saya pengen berzakat menyempurnakan keislaman. Ya. Islam saya harus sempurna. Dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah zakat. Sekiranya saya tidak termasuk orang bisa berzakat, jadilah mustahik yang beriman. Ya. Mustahik yang saya belum sampai zakat, tapi saya bisa berinfak, saya bisa bersedekah. Maka kemiskinan ada, tapi orang miskin itu miskin yang beriman. Ya. Ilustrasinya zaman Rasulullah SAW, ya, harta zakat kan ditumpuk. Nah, silakan yang mau ngambil silakan aja. Maka orang mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira kalau sekarang dibagikan kayak begitu, ditumpuk nih beras, silakan ambil. Wah, pasti bakal berperang. Yang antri saja kan tadi ya, sampai perebutan. Paling dibagi cuma 100.000, ya, sembako. Nah, berarti tugasnya itu adalah edukasi, advokasi, ya. Ibadah zakat bukan hanya pada umat Islam. Maka karena kewajiban zakat itu adalah kepada umat Islam, ya. Gitu. Nah, kaitan tadi tasawufnya untuk mustahik, gitu, ya. Pendefinisian pertama itu adalah apakah sebaikan kepada semua itu ijtihad. Silakan sesuai dengan kebutuhan tiap daerah masing-masing. Pendefinisian ini disebut fakir miskin yang bagaimana, ya, ada dasar syariat, ada dasar faktualnya, sialnya bagaimana, sabilah juga bagaimana. Silakan itu ijtihad yang dengan itu kita semua akan bisa memaksimalkan kebermanfaatan dari ibadah zakat itu sendiri. Dan tadi poin penting, keikhlasan dan ketaatan. Yang ikhlas siapa? Jangan kita nunjuk ikhlas itu kepada mujakinya, nunjuk ikhlas itu kepada mustahiknya. Kita pun sebagai katakanlah amilin, ya, ikhlas dan taat. Ya, ikhlas dan taat. Karena kita suka mengharapkan, nih kamu beri, nanti kamu jadi baik ya. Nih kamu kasih modal, nanti kamu jadi zakat ya. Tapi kan faktanya nggak demikian. Ya, dikasih modal, 3 bulan habiskan modalnya. Maka Allah mengingatkan kepada kita, ya, laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi mayyasha. Ayat itu kan masih rangkaian ayat-ayat tentang infak, tentang sedekah, ya, tentang zakat. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Padahal sudah diberi, sudah dimodalin dan sebagainya, tapi tetap agak mau berzakat. Walakinallah yahdi mayyasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa. Keikhlasan dan kesabaran kita untuk senantiasa, ya, tadi meningkatkan, ya, ibadah zakat ini. Maka perlu kerjasama, ya, dari semua pihak, ya, lazimnya juga memperbaiki dirinya, ya, manajemennya dan sebagainya agar kita bisa maksimal melaksanakan ibadah zakat itu, betul-betul zakat itu menjadi solusi, ya. Solusi untuk apa? Bukan menghilangkan kemiskinan,
tapi mengikis jiwa-jiwa ribawi yang ada dalam diri kita, mengikis kebakhilan yang ada di dalam diri kita, sehingga semuanya itu semangatnya untuk bersodakoh. Sodakohnya orang miskin itu adalah ketika dia tidak memaksa untuk meminta. Sodakohnya orang yang kaya itu adalah ketika apa? Zakat dia laksanakan, kebutuhan miskin dia perhatikan. Karena zakat itu bukanlah kedermawanan. Maka disinilah pentingnya lembaga. Ya, kita sudah ada Lajisku itu memaksimalkan hal itu, ya. Terus edukasi tentang zakat, karena ya ternyata memang lama juga kita edukasi zakat tuh. Ya, baru 10% kan di Indonesia itu potensi zakat yang bisa diambil. Nah, dengan 10% itu dampaknya alhamdulillah sudah ada. Mudah-mudahan berikutnya kita semua bisa saling bersinergi, saling mengingatkan satu sama lain untuk memaksimalkan ibadah zakat ini. Karena bagaimana zakat itulah bagian daripada kesempurnaan Islam kita. Kiranya itu saja, Kang Epen ya. Gitu. Kalau mau bahan-bahan yang lain, insya Allah ada ya. Ini saya ada buku ini ya, di Sarah Amil. Ini ada 5 buku sih sebetulnya ya. Itu. Nah. Nanti kalau dibutuhkan silahkan. Ya. Gitu. Ya, Ustadz, di chat masih ada pertanyaan? Masih bisa waktunya? Oh, ya. Tentang emas sama pelatihan fakir miskin untuk kewirausahaan. Digeser. Ada Yunda Ibu Asnur ya. Sama Ibu Niarti. Iya. Silakan sekalian boleh direspon sebelum closing ya. Tadi ya, belum ke ini. Atau saya bacakan, mana ya? Ya bacakan aja lah, biar langsung. Yang saya juga lagi mencari ini yang satunya lagi. Mana ya? Sebentar. Yang tadi Ibu Asnur tentang zakat emas. Nah, ini. Saya bacain ya Bu Asur ya. Ya, diperoleh Pak SKJ. Kasus ini bertanya, Ustadz, ingin bertanya seorang berzakat harta emas ya. Dikeluarkan zakatnya, apakah tahun depan masih juga harus mengeluarkan zakatnya itu ya. Jadi itu termasuknya zakat harta simpanan atau kanzun. Nah, harta simpanan itu berarti ada nisab, ada haul. Kalau tahun depan masih ada nisabnya 20 dinar, berarti 20 dinar itu 1 dinar 4,25 gram emas. Ya. Jadi kalau tahun depan masih segitu, hartanya masih ada segitu, berarti tahun depan juga tetap wajib zakat. Ya. Meskipun pasif ya, itu terus saja wajib zakat selama nisab dan dipiliki selama setahun. Ya, itu kaitan dengan itu. Tadi di sini ada pertanyaan, banyak fakir miskin tidak punya ilmu kewirausahaan. Boleh nggak buat pelatihan? Nah, ini kan tadi zakat itu untuk pemberdayaan. Kan itu ya? Zakat untuk pemberdayaan. Nanti kalau bicara di dalam, kalau semata-mata untuk miskinnya, sebetulnya kita sebagai ambil nggak ada intervensi sebetulnya. Ya. Karena bahasanya lil fuqara'i wal masakin nggak ada intervensi sebetulnya. Ya. Maka nanti ada pos lain untuk hal itu adalah di pos infak. Tapi kita harus memberdayakan musaik harus, ya. Dan nanti adalah tadi pola pikirnya, ya. Pola pikirnya dan itu yang terberat, ya. Ya. Kalau pola pikirnya bagus, orang dikasih 100.000 juga jalan, ya. Asal dia bergerak, Allah pasti akan memberikan jalan dan dia bisa bersedekah berikutnya, ya. Jadi para bisa boleh silahkan. Karena itu bagian daripada tadi pemberian hak kepada mustahik. Lalu lagi enggak? Sudah, Ustaz. Udah. Siap. Ya, udah ya. Ya. Baik, kalau begitu closing statement, Ustaz, sebelum mengakhiri kegiatan pengajian ini. Oke. Zakat itu adalah kewajiban utama kepada kita sebagai kaum muslimin yang tidak terlepas dari kewajiban ibadah sholat. Dan tadi sampaikan zakat itu adalah bukti kita itu adalah muslim, bukti keimanan kita. Dan zakat itulah bukanlah kedermawanan, karena zakat itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah, apakah ibadah badaniyah, ibadah maliyah, pasti itu akan mendatangkan kebermanfaatan bagi kita, akan membawa dampak sosial yang baik
baik untuk di dunia dan akan memberikan manfaat yang baik kita buat di akhirat. Semoga kita semua yang terlibat dalam ibadah perzakatan ini terlibat sebagai amil, kita bisa meningkatkan keikhlasan kita dan kesabaran kita untuk terus ya mengajak umat ini untuk berzakat. Itu saja. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aso, Ustadz Ahmad Solihin yang telah memberikan materi yang luar biasa, ya, memberikan semangat, terutama kita secara pribadi maupun organisasi adalah Jisku bisa lebih meningkatkan lagi perannya dalam melaksanakan ibadah zakat sekaligus memberikan pengaruh positif untuk peningkatan kesejahteraan umat. Baik, Kanda Yunda, untuk mengakhiri kegiatan pengajian ini, marilah kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aso ya. Izin Ya, live, Kak.